Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Jurnal Aksi Nyata modul 1.1. Dalam modul 1.1 ini, kami diminta melaksanakan sebuah kegiatan aksi nyata yang terkait dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nadia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Depok. Kemudian ada Ibu Tias Widaningsih sebagai pengajar praktik dan Bapak Lalu Muhzar sebagai fasilitator. Adapun latar belakang dari kegiatan aksi nyata modul 1.1 ini antara lain. Yang pertama, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat bermanfaat dan diaplikasikan hingga saat ini, beliau menuturkan bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga dari pemikiran tersebut, kita harus menyadari bahwa setiap diri kita harus menjadi pribadi yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, anak bukan sebagai tabula rasa. Sebab anak sudah memiliki kodrat dari lahir yang samar-samar, sehingga harus kita tebalkan dan tuntun agar memiliki laku yang diperbaiki sehingga dapat membentuk menjadi karakter yang baik. Kemudian yang ketiga, anak dapat merdeka dengan cara kita harus memahami perubahan dari kodrat alam maupun kodrat zamannya. Dan yang terakhir, yang saya pahami bahwa kodrat zaman yang terjadi saat ini berkembang sangat pesat, sehingga kita pun harus dapat membekali anak-anak dengan karakter dan nilai religius yang kuat. Dengan begitu, saya mengambil sebuah tema aksi nyata pada modul 1.1 ini, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan salah satu poin dari profil pelajar Pancasila. Adapun perencanaan kegiatan yang akan saya lakukan, di antaranya yang pertama, menyelenggarakan sholat duha bersama. Meskipun bersama-sama dilakukan oleh seluruh siswa, namun niat yang dibacakan tetap niat munfarid. Hal ini untuk membiasakan mereka agar mereka dapat sholat berjamaah di waktu-waktu sholat wajib. Kemudian yang kedua, murojaah dengan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan. Hal ini dikarenakan adanya diferensiasi pada kemampuan membaca Al-Quran bagi siswa-siswi di sekolah kami. Lalu yang ketiga, mengadakan kegiatan Special Friday. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembacaan surat Al-Kahfi, Yasin, Asmaul Husna, tahlil, zikir, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, selalu mengadakan sholat zuhur berjamaah di setiap harinya. Lalu yang kelima, melaksanakan kegiatan donasi. Berikut dokumentasi pelaksanaan dalam kegiatan aksi nyata. Dalam foto-foto tersebut, terlihat bahwa siswa-siswi melaksanakan kegiatan sholat duha berjamaah, kemudian mereka melaksanakan murojaah bersama, kemudian mereka pun membaca surat Al-Kahfi, surat Yasin secara bersama-sama. Pembiasaan ibadah kami lakukan dari hari Senin hingga hari Jumat. Hal tersebut berlaku untuk sholat duha maupun sholat zuhur. Hal ini dimaksudkan agar siswa-siswi tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat serta memiliki sifat dan juga karakter religius yang akan mereka pakai hingga mereka besar nanti. Selain itu, guru-guru kami pun menyisipkan nilai-nilai ataupun moral value di sela-sela akhir sholat zuhur. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan
kecintaan mereka kepada para sahabat-sahabat Rasul, kemudian kepada Tuhannya, dan juga mereka tumbuh menjadi generasi-generasi ulul albab. Adapun kegiatan lain yang kami lakukan untuk menumbuhkan karakter yang kuat, yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, diantaranya mengadakan kegiatan donasi. Siswa-siswi kami minta untuk mengumpulkan sebagian dari rezeki mereka agar mereka sisihkan, kemudian kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, berikut adalah salah satu contoh pelaksanaan sholat duha. Ini adalah pelaksanaan sholat duha di waktu terkini. Pada waktu awal pelaksanaan, guru laki-laki yang mencoba untuk memimpin sholat. Namun, karena sudah terbiasa, alhamdulillah, siswa-siswi kami sudah mandiri, bahkan mereka sudah mau untuk menjadi petugas sholat duha maupun sholat zuhur, baik sebagai imam, sebagai muazin, maupun pembaca zikir dan doa. Dalam pelaksanaannya, berikut adalah salah satu contoh pelaksanaan sholat duha. Ini adalah pelaksanaan sholat duha di waktu terkini. Pada waktu awal pelaksanaan, guru laki-laki yang mencoba untuk memimpin sholat. Namun, karena sudah terbiasa, alhamdulillah, siswa-siswi kami sudah mandiri, bahkan mereka sudah mau untuk menjadi petugas sholat duha maupun sholat zuhur, baik sebagai imam, sebagai muazin, maupun pembaca zikir dan doa. Dalam pelaksanaannya, selain itu, pada kegiatan spesial Friday, siswa pun memimpin dalam pembacaan surat Yasin lalu diikuti oleh seluruh siswa-siswa. Selain itu, pada kegiatan spesial Friday, siswa pun memimpin dalam pembacaan surat Yasin lalu diikuti oleh seluruh siswa-siswa. Selain itu, hasil aksi nyata. Yang pertama, siswa sudah mulai terbiasa melakukan pembiasaan ibadah setiap harinya. Yang kedua, siswa senang jika terpilih menjadi petugas ibadah, entah sebagai imam, kemudian muazin, atau pembaca doa. Lalu yang ketiga, dalam pelaksanaannya, guru dibantu oleh komisi kerohanian dari OSIS. Lalu yang keempat, siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembiasaan ibadah maupun kegiatan aksi sosial. Dan yang terakhir, alhamdulillah mayoritas orang tua dari siswa-siswi kami mendukung pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Adapun pembelajaran yang didapat, alhamdulillah, keberhasilan dari aksi nyata ini, siswa sudah mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya dengan melaksanakan pembiasaan ibadah seperti sholat dan mengaji. Pembiasaan ibadah ini mereka lakukan di rumah melalui kontrol dari orang tua. Siswa yang awalnya belum mampu membaca Al-Quran, pada akhirnya menjadi lebih mahir karena mendapatkan kesempatan untuk dibimbing dari kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini untuk meminimalisir adanya diferensiasi pada kemampuan membaca Al-Quran siswa. Kemudian untuk ibadah sholat, dalam pelaksanaannya, guru yang mengawali seluruh rangkaian ibadah. Namun, alhamdulillah, semakin lama siswa sudah mulai terbiasa dan mandiri untuk memimpin ibadah di sekolah. Sehingga hal ini pun melampaui dari apa yang saya rencanakan. Namun, dalam kegiatan tersebut kami pun masih merasa memiliki kegagalan. Yang pertama, ternyata belum semua siswa mampu mendisiplinkan diri ketika memasuki waktu untuk beribadah maupun murojaah. Sehingga disitulah
masih diperlukan usaha dari guru untuk mendisiplinkan siswa agar mereka tertib melaksanakan ibadah maupun rojaah. Lalu, masih banyak siswa yang belum menghafalkan bacaan sesudah sholat wajib maupun sholat sunnah, sehingga mereka hanya diam saja atau mendengarkan dari temannya saja. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan antara lain membentuk komisi disiplin atau komdis untuk membantu menertibkan siswa yang belum disiplin. Kemudian yang kedua, mengerahkan komisi kerohanian untuk membantu menjadi contoh dan tutor sebaya bagi siswa lain dalam pembiasaan ibadah, khususnya saat mereka harus menjadi petugas. Yang ketiga, siswa diberikan buku saku bi'ah Islamiyah atau pembiasaan Islam agar dapat mengikuti kegiatan ketika petugas, imam memimpin zikir, doa maupun bacaan saat Special Friday. Lalu yang keempat, saya pun berencana untuk memberikan laporan secara rutin kepada orang tua terkait pembiasaan ibadah yang dilakukan oleh siswa di sekolah melalui buku amalia, sehingga ada sinergi dan kontrol dari guru maupun dari orang tua. Hal ini dimaksudkan agar pembiasaan ibadah yang selama ini sudah kami lakukan di sekolah dapat istiqomah mereka laksanakan di rumah. Demikian jurnal aksi nyata modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat di Indonesia.